Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu, nama saya Angelina Naya Christine dari Prodi Ilmu Politik semester 4 dengan NIM 12012300008. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang matkul psikologi politik dengan tema ilusi kekuasaan. Mari kita lihat penjelasan saya berikut ini. Bayangkan sejenak, Anda duduk di kursi tertinggi di sebuah perusahaan besar dikelilingi oleh orang-orang yang terus menyetujui setiap keputusan Anda. Namun, tiba-tiba Anda merasa seolah-olah semua itu hanyalah bayangan, dan sebenarnya Anda tidak berkuasa sebanyak yang Anda kira. Pernahkah Anda mendengar tentang ilusi kekuasaan? Ilusi kekuasaan adalah fenomena psikologis yang membuat seseorang merasa memiliki kendali penuh padahal sebenarnya tidak. Lalu, apa aja sih yang akan kita bahas pada presentasi kali ini? Yang pertama itu, apa itu sih ilusi kekuasaan? Bagaimana cara kerjanya? Serta dampak apa yang bisa muncul ketika salah memahami tingkat kekuasaan kita. Kita akan melihat bagaimana ilusi ini mempengaruhi pengambilan, keputusan, dan hubungan antar individu dan organisasi dan kehidupan sosial. Poin-poin yang akan saya bahas pada presentasi kali ini adalah definisi dan konsep dasar ilusi kekuasaan, faktor-faktor penyebab munculnya ilusi kekuasaan, contoh nyata dan ilustrasi dari kehidupan sehari-hari maupun dunia kerja, dampak resiko negatif yang muncul akibat ilusi kekuasaan dan cara mengenali dan mengatasi ilusi kekuasaan dalam diri kita dan organisasi. Ada 5 poin yang akan kita bahas pada presentasi kali ini. Mari kita dengar penjelasannya. Yang pertama, kita akan membahas tentang definisi dan konsep dasar ilusi kekuasaan. Apa sih itu ilusi kekuasaan? Ilusi kekuasaan adalah fenomena psikologis di mana seseorang merasa memiliki kendali yang penuh dan kekuasaannya lebih besar daripada kenyataannya. Hal ini dapat menyebabkan pengambilan keputusan yang bias dan kurang efektif. Ada juga faktor penyebab munculnya ilusi kekuasaan itu sendiri. Yang pertama adalah pengaruh psikologis. Pemimpin sering mendapatkan konfirmasi sosial dari bawahannya, yang cenderung menyetujui keputusan tanpa kritik, tanpa saran, tanpa masukan. Ada nggak orang seperti itu? Yang kedua ada penyebab struktur organisasi. Kekuasaan formal tidak selalu menunjukkan kontrol nyata atas keadaan, yang dimana kekuasaan yang formal, kekuasaan yang diturunkan untuk jabatan, itu tidak sepenuhnya menjadi kontrol nyata atas apa yang kita jalani saat itu. Yang ketiga ada penyebab politik organisasi. Terkadang kekuasaan dipertukarkan untuk keseimbangan kepentingan, bukan dominasi penuh. Wow. Berikut ada data dan fakta menarik dari ilusi kekuasaan. Wow, apa ya? Kita lihat slide berikutnya. Partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2020 hanya sekitar 60%, menunjukkan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap kekuasaan politik yang ada. Menurut penelitian, kepemimpinan yang sadar akan batas kekuasaan dan mengelola kekuasaan dengan tepat dapat meningkatkan kinerja pegawai secara signifikan. Penyalahgunaan kekuasaan menimbulkan persepsi negatif yang memperkuat ilusi kekuasaan dan mengundang konflik serta ketidakpercayaan. Ada juga kasus menarik nih, teman-teman. Kasus manipulasi data psikografis dalam pemilu Amerika Serikat 2016 oleh Cambridge Analytica adalah contoh nyata bagaimana data bisa dimanfaatkan untuk menciptakan ilusi kekuasaan dan mempengaruhi massa secara politik. Lalu ada contoh ilustrasi ilusi kekuasaan. Yang pertama itu adalah seorang manajer merasa seluruh organisasi mengikuti keputusan tanpa alasan, namun sebenarnya keputusan tersebut mendapatkan persetujuan diam-diam.
Justru hal itu dapat membahayakan teman-teman. Karena apa? Ketika kita memimpin suatu organisasi, namun semuanya menyetujuinya atau tidak menyetujuinya secara diam-diam, itu justru membuat konflik internal. Dan sebaiknya hal itu dihindari. Dan sebaiknya kita mendengarkan masukan dari sekitar kita. Yang kedua adalah politik organisasi yang sering menukar kekuasaan demi menjaga keseimbangan, bukan karena dominasi mutlak. Lalu ada dampak negatif ilusi kekuasaan. Yang pertama adalah pengambilan keputusan yang salah karena overconfidence. Yang kedua adalah ketidakpercayaan dan konflik internal. Yang ketiga, menurunnya kinerja organisasi secara keseluruhan. Dampak-dampak negatif ini justru membuat suatu perusahaan itu semakin menurun, semakin tidak bisa berkembang, dan semakin banyak konflik yang terjadi di dalamnya. Cara mengenali dan mengatasi ilusi kekuasaan. Yang pertama, mendorong keterbukaan dan kritik konstruktif. Yang kedua, membatasi kekuasaan formal agar tidak bersifat absolut. Yang ketiga, membangun kesadaran diri dan evaluasi realitas kekuasaan yang dimiliki. Lalu ada data grafik partisipasi masyarakat dalam pilkada yang menurun, yang dimana itu menunjukkan kepercayaan yang berkurang kepada politik saat itu. Lalu ada data diagram tipe-tipe kekuasaan dalam organisasi dan bagaimana ilusi kekuasaan muncul. Yang pertama itu adalah paling tinggi kekuasaan legitimasi. Di bawahnya ada kekuasaan penghargaan, reward atau imbalan yang seperti tunjangan, kesehatan, terus ada bonus, ada THR kalau sering disebut oleh pegawai-pegawai itu ya. Terus sebelahnya itu adalah kekuasaan koersif seperti hukuman dan ancaman. Misalnya seperti PHK dan penutupan pabrik secara tiba-tiba tanpa ada aba-aba, dan terus ada pemotongan gaji, ya, seperti itu ya teman-teman. Lalu di bawahnya ada kekuasaan referen, karismatik atau daya tarik. Orang yang memiliki kekuasaan ini tuh biasanya dari kecil bawaannya dari Tuhan, yang dimana dia tuh mempunyai daya tarik sendiri tanpa dibuat-buat. Oleh karena itu orang ini tuh biasanya dihargai dan dihormati, segan lah istilahnya seperti itu. Berikut di bawahnya ada kekuasaan ahli atau keahlian khusus. Kayak misalnya orang tersebut memiliki keahlian khusus di bidang IT, di bidang politik, di bidang teknologi, seperti itu. Lalu ada data ilustrasi piramida kekuasaan dengan lapisan kekuasaan formal dan kekuasaan nyata versus ilusi. Pada puncak pertama, itu pemimpin puncak seperti kekuasaan formal, posisi jabatan. Pada puncak kedua, itu kekuasaan nyata, pengaruh real dan kontrol efektif, dukungan sumber daya, informatif, jaringan. Pada puncak ketiga itu adalah ilusi kekuasaan, persepsi berlebihan atas kekuasaan, keyakinan salah bahwa kontrol ada tanpa bukti nyata. Rangkuman pada presentasi kali ini yaitu kita telah memahami bahwa ilusi kekuasaan ini adalah fenomena psikologis di mana seseorang merasa memiliki kendali atau pengaruh yang lebih besar dari kenyataan sebenarnya. Faktor seperti pengaruh psikologis, struktur organisasi, dan dinamika politik internal seringkali menjadi penyebab munculnya ilusi ini. Data dan contoh nyata menunjukkan bahwa ilusi kekuasaan dapat berakibat buruk dan dalam pengambilan keputusan. Hubungan antara individu serta kinerja organisasi secara keseluruhan menjadi buruk ya teman-teman. Oleh karena itu, mengenali tanda-tanda ilusi kekuasaan dan menerapkan strateginya untuk mengatasi itu sangat penting ya. Lalu ada pesan, ilusi kekuasaan ini bukanlah sebuah kelemahan semata, melainkan peringatan bagi kita semua agar selalu waspada, rendah hati dalam memegang kekuasaan. Kekuasaan yang sehat adalah kekuasaan yang disadari dengan penuh tanggung jawab, terbuka terhadap kritik, dan tidak terjebak dalam kesombongan atau terlalu percaya diri. Melalui kesadaran ini, kita dapat menciptakan lingkungan kerja dan sosial
yang lebih adil, efektif, dan harmonis. Refleksi untuk presentasi materi pada hari ini yaitu, apakah kita sudah memahami sepenuhnya sejauh mana kekuasaan yang kita miliki? Sudahkah kita menghindari jebakan ilusi kekuasaan yang bisa merusak integritas dan keberhasilan bersama? Mari kita memegang prinsip bahwa kekuasaan terbesar adalah kekuasaan yang digunakan dengan bijak, bukan yang dirasakan semut. Dengan kesadaran tersebut, kita tidak hanya menjadi pemimpin yang lebih baik, namun juga membawa perubahan positif bagi organisasi dan masyarakat di lingkungan kita. Sekian presentasi saya pada hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen. Terima kasih.